Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Rizkullah Malik dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 253020310028 dengan prodi Hukum Tata Negara. Baik, beradanya saya di sini yaitu ingin menjelaskan sedikit materi tentang fikih siasah yang diampu oleh Profesor Dr. Zainuddin MA dan Ibu Alfi Husni SHI MA MIFP. Baiklah, sebagaimana kita tahu, masuk kita ke dalam pengertian fikih siasah. Fikih siasah terdiri dari dua kata yaitu fikih dan siasah. Secara etimologi, fakiha yafqahu fikhan berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Sementara itu, asal kata siasah secara etimologi yaitu terdapat beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fikih. Yang pertama, sebagaimana dianut oleh Al-Makrizi mengatakan bahwa kata siasah berasal dari bahasa Mongol, yakni kata yasah yang mendapat imbuhan sin berbaris kasroh di awalnya sehingga dibaca siasah. Yang kedua yaitu sebagaimana dianut oleh Ibnu Taghri-Birdi, siasah berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki, dan Mongol. Partikel si dalam bahasa Persia berarti tiga. Yasa dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan. Dan karena itu dapat kita simpulkan makna dari kata tersebut sebagai hukum atau aturan. Dapat disimpulkan dari materi pendapat dari dianut oleh Ibnu Taghri-Birdi, siasah berarti hukum atau aturan-aturan. Dari pengertian secara etimologis dan terminologis dapat diartikan bahwa ilmu fikih siasah adalah ilmu ketatanegaraan Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam. Sebagaimana kita tahu, siasah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama siasah syariah dan yang kedua adalah siasah wad'iyah. Yang pertama yaitu siasah syariah. Siasah syariah adalah menurut Abdul Al-Rahman hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal. Dengan kata lain, siasah syariah ini dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal, pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam. Lanjut kita kepada unsur dari fikih siasah. Unsur-unsur dari fikih siasah terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama, institusi yang menjalankan aktivitas pemerintahan. Yang kedua, masyarakat sebagai pihak yang diatur. Yang ketiga, kebijakan dan hukum yang menjadi instrumen pengaturan masyarakat. Dan yang keempat, cita-cita, ideal, dan tujuan hendak dicapai.
Sebagaimana kita ketahui, perbedaan antara fikih siyasah wad'iyah dengan fikih siyasah syar'iyah memiliki beberapa perbedaan, yaitu wad'iyah bersumber dari manusia dan lingkungan dan bertujuan untuk meraih dunia saja. Sedangkan siyasah syar'iyah memiliki dua sumber, yaitu wahyu dan manusia, serta lingkungan dan bertujuan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya masuk kita ke dalam urgensi, fungsi, tujuan, manfaat, objek, dan hubungannya dengan ilmu lain. Yang pertama yaitu tujuan dari fikih siyasah. Fikih siyasah bertujuan untuk tujuan utama yang hendak dicapai fikih siyasah ini yaitu menurut Abdul Wahhab Khalaf adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna untuk membuat kemaslahatan masyarakat. Manfaat fikih siyasah yaitu yang pertama, menata peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan ideal dalam mewujudkan kemaslahatan umat, mengorganisasikan dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan, mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara. Masuk kita kepada kedudukan fikih siyasah dalam sistematika hukum Islam. Yang pertama, fikih ibadah diatur setelah manusia mengenai dan meyakini Allah yang diformulasikan dalam pengakuan dua kalimat syahadat adalah tata cara bagaimana manusia dalam mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu apa urgensi dari fikih siyasah? Fikih siyasah memiliki urgensi yaitu yang pertama, fikih siyasah memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan akulisasi hukum Islam secara keseluruhan. Fikih siyasah menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya dan warga negara yang berada di negara ini. Dapat kita simpulkan manfaat mempelajari fikih siyasah yaitu yang pertama, sesuai dengan perspektif fikih siyasah, seorang fikih diharapkan mampu memberikan respon menunjukkan jalan keluar dari setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi tanpa harus kehilangan identitasnya. Selain itu, seorang faqih yang mendalami fikih siyasah tidak akan bingung dalam menghadapi perbedaan pendapat ulama. Ia dapat mentarjih beberapa pendapat ulama mengenai aturan-aturan yang telah ditetapkan tanpa bertentangan dengan syariat-syariat yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan negara. Mujar Ibnu Syarif dan Kamami Zada 2008 halaman 16 juga mengemukakan pendapat Abdurrahman Taj yang mengklasifikasikan bidang kajian fikih siyasah menjadi 7. Yang pertama adalah siyasah dusturiyah, yang kedua adalah siyasah tasririyah, yang ketiga adalah siyasah kadhiyah, yang keempat adalah siyasah maliyah, dan yang kelima adalah siyasah idariyah, keenam adalah siyasah tanfiziyah, dan yang ketujuh adalah siyasah kaziriyah.
Sebagaimana kita ketahui, sumber dari fikih siasa adalah yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis, yang ketiga adalah ijtihad para ulama. Metode mempelajari fikih siasah. Metode yang digunakan untuk mempelajari fikih siasah adalah usul fikih dan kaidah fikhiyah. Hal ini sama dengan fikih-fikih lain. Metode yang digunakan dalam fikih siasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fikih pada umumnya, yaitu metode usul fikih dan metode kaidah lainnya. Selanjutnya yaitu sumber penetapan hukumnya. Yang pertama adalah kias. Kias adalah penjelasan hukum terhadap sesuatu hal yang tidak ada penjelasannya, nas atau hukumnya dengan mengaitkan dengan sesuatu. Jadi kias dapat diterapkan dalam menetapkan hukum suatu masalah yang tidak adanya nas hukumnya bila ada persamaan hukum. Selanjutnya yaitu ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan para fuqaha ahli fikih dalam menangani suatu kasus. Misalnya pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anha dalam mengatur pemerintahannya. Selanjutnya yaitu istishhan. Istishhan secara sederhana dapat diartikan sebagai berpaling dari ketetapan dalil khusus kepada ketetapan dalil umum. Sebagai contoh, menurut sunnah tanah wakaf tidak boleh dialihkan kepemilikannya dengan dijual atau diwariskan atau dihibahkan. Tapi jika tanah wakaf tersebut tidak difungsikan sesuai dengan tujuan wakaf, maka ini berarti mubazir. Al-Quran sangat melarang perbuatan mubazir. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salah datang dari saya, benar datang dari Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.